Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yesus di Betlehem di tanah Yudea untuk menggenapi rencananya yang telah dinubuatkan kurang lebih 740 tahun yang lampau oleh Nabi Yesaya. Dan ini bukan secara kebetulan, tetapi fakta kelahiran Yesus Kristus terjadi berdasarkan janji dan rencana Allah yang telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Maka dari itu, ada dua hal penting yang dapat menolong kita untuk dapat memahami makna dari kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus di dunia. Satu, menyelamatkan umatnya dari dosa. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia dari keberdosaan mereka. Karena dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dalam ketidakterbatasannya, ia mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan kehendaknya untuk lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bagian A, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bagian B, manusia berdosa sejak dari dalam kandungan ibunya. Ya, dosa bukan hanya dosa yang diakibatkan oleh perbuatan penyelewengan terhadap perintah Allah, tetapi juga dosa yang sejak dari dalam kandungan ibu atau yang disebut sebagai dosa asal. Dosa asal mengakibatkan manusia terpisah dari Allah dan semakin jauh dari hadapan Allah. Namun dalam anugerahnya yang tak terbatas itu, ia rela hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Baik itu dosa asal maupun dosa melanggar perintah Allah. Dua, Allah menyertai umatnya. Dalam Alkitab tertulis kata Immanuel. Immanuel dibagi menjadi dua kata. Yang pertama, immanen, atau di dalam bahasa Latin disebut immanere, berarti beserta kita, dengan kita, bersama kita. Yang kedua, El, yaitu Allah sendiri. Yang artinya Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inti dari tujuan Yesus Kristus lahir di dunia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menyertai kita sebagai umatnya sampai dengan kesudahan zaman. Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita manusia sebagai makhluk yang lemah,
Kita yang lemah tidak akan mampu membenarkan diri kita di hadapan Allah. Kita sendiri tidak mampu memulihkan hati yang remuk dan menghidupkan semangat yang telah pudar. Dalam keadaan manusia semakin lemah dan tak berdaya serta tak berpengharapan, Allah hadir untuk memulihkan dan menghidupkan harapan yang telah pudar. Mengapa Allah yang kudus rela menyertai manusia? Allah mengasihi umatnya. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bagian B, yaitu umat kesayangan Allah. Maleakhi pasal 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kata kepunyaan Allah dalam bahasa Yunani peripoises, atau bahasa Inggris saving atau possession, yang artinya diselamatkan, pemilikan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, di bulan Natal ini sementara kita merayakan Natal, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah Ia kerjakan di dalam diri kita. Tujuan Allah hadir di dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan Ia juga hadir untuk menyertai kita. Bagi Anda yang tidak merayakan Natal bersama keluarga serta saudara seiman, percayalah Allah Immanuel beserta dengan Anda. Bagi Anda yang tidak berkesempatan merayakan Natal di tahun ini, ingatlah Allah menyertai Anda. Natal adalah Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan Yesus memberkati.